yang dibatasin oleh konstitusi. Jadi kita lagi-lagi tidak pada posisi yang mensubordinasi atau kemudian melakukan proses-proses pelemahan, tidak. Dan berkali-kali juga Caimin terus menyampaikan melanjutkan apa yang kemudian baik. Kalau di dalam tradisi kaum santri Mas, itu kan ada kaidah usul fikih lah. Jadi al muhafadzatu ala qadimis sholih wal atu bil jadidil aslah. Artinya apa? Bahwa kita ini memelihara sesuatu yang baik, yang lama yang baik. Jadi kalau misalkan ada kebijakan Pak Jokowi yang bagus, ya harus dilanjutkan. Tetapi kita juga tidak alergi untuk sesuatu perubahan yang kira-kira itu baik dan lebih baik. Jadi selain aslah adalah summa aslah. Jadi bukan hanya sekedar baik, nek baik tak berarti impas nanti, tetapi juga lebih baik. Nah ini yang kemudian menjadi semangat kita. Karena apa? Karena pasti tantangan kita juga akan berubah. Tantangan yang dihadapi oleh Bapak Jokowi yang kemarin sudah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan gaya yang memang berbeda, itu sudah sangat bagus. Tapi tentu tantangan ke depan dengan adanya bonus demografi, dengan situasi tantangan di global shaping ya, geopolitik yang memang juga sangat berubah, tentu juga membutuhkan respon yang juga berubah sesuai dengan semangat dan tantangan zaman. Nah, saya kira dua figur ini melengkapi itu. Mas Imin dan Mas Anies misalnya, ini boleh kita bilang dia bisa menjadi prototipe sebuah kepemimpinan politik yang muda, tapi bukan kencur. Nah, ya kan? Muda, matang, berpengalaman. Sing sebelah kencur berarti Mbak? Oh bukan, saya tidak ngomong kencur, ada juga kan belum cukup umur, misalnya umur 16 tahun kan belum bisa, ya kan? Karbitan malah Mbak. Kencur. Yang tidak karbitan, tidak kencur, ya kan? Jadi beliau ini prototip jadi pemimpin muda, tapi matang dari sisi pengalaman, kemudian juga kemampuan politiknya, kemudian jejak jejaringnya, rekam jejaknya dan lain sebagainya, dan mereka ini lahir dari latar belakang yang lebih kurang tidak terlalu berbeda tapi saling melengkapi. Nah bedanya mungkin kalau dianggap kelemahan itu satu, apa? Mereka ini bukan pengusaha. Jadi kalau ditanya duitnya sepiro lah pasti tidak banyak. Tapi lagi-lagi itu pertanyaan kita ini sedang dalam rangka untuk mencari pemimpin untuk Indonesia, atau kita ini sedang mencari apa Mas? Orang untuk memimpin korporasi gitu. Ya, Indonesia ini negara bangsa. Jadi CEO, duduk CEO atau CEO Indonesia, enggak beda ya. Jadi saya kira itu yang dibutuhkan. Jadi kalau dianggap kelemahannya apa, cuman itu doang. Tetapi ini bukan kelemahan yang kemudian kita ratapin, bukan ya, karena justru itulah kekuatan mereka, karena memang dari awal panggilan bagi keduanya itu ya memang kepemimpinan politik. Jadi kalau misalkan tidak kepemimpinan politik ya mungkin Caimin itu mungkin jadi petani atau kemudian jadi juragan ya, punya penggilingan dan lain-lain. Nah itu jadi didikannya, toh kemudian leluhur kita dulu kalau di pesantren kayak kakek saya dan kakek Caimin itu juga punya pabrik gula dan seterusnya. Tetapi kan memang dari awal karena memang panggilannya politik ya, maka arahnya jalannya itu udah on track ya, ke situ aja. Nah tetapi kan ini yang menurut saya mestinya akan menjadi pengharapan bagi teman-teman muda. Saya hampir pernah bilang gini Mas Ray Rangkuti, kalau kita tidak bisa melahirkan kepemimpinan nasional ini yang tumbuh dari kampus, yang tumbuh dari kalangan aktivis, dari organisasi kepemudaan, udahlah bubarin aja itu semuanya, HMI, PMII, PP, alah semuanya yang jumlahnya itu udah puluhan, gak ada artinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.